kamu yang ngeklik video ini itu pasti menjual produk digital. Terutama ini aku lebih mengkerucutkan kalian yang ngejualnya adalah seperti produk information based kayak e-course ataupun grup berbayar, webinar ataupun yang lainnya yang bentuknya seperti itu. Dan rata-rata di antara kalian tuh ngejualnya di harga 100-an ribu, 200-an ribu gitu. Ya, padahal ada perspektif yang lain yang bisa memungkinkan kalian ngejualnya di range harga 300, 500-an ribu, 1 jutaan, bahkan di angka 4 jutaan. Ini real based on real case study yang aku alami. Contoh aja ketika aku launching Facebook Ads Anti Dukun Series Premium, itu harganya langsung di 500 ribu. Dan pada saat itu materinya masih berupa teks doang. Nah, menarik kan? Dan untuk konsultasi, sekarang itu aku di harga 4,2,9 juta. Dan itu aku hanya melayani di jam konsultasi. Ya, rata-rata setiap kalian itu di range-nya adalah di 6 jaman. Itu hanya ketika Zoom doang. Di luar konsultasi, tidak ada layanan. Nah, ini menurut aku menarik dan aku yakin ini bisa membantu kalian untuk melejitkan penghasilan kalian di penjualan produk digital kalian. Jadi silakan kalian ikuti video ini sampai akhir nanti dengan harapan nanti kalian bisa langsung praktek. Khususnya buat kalian yang Nova Vivu. Karena nanti di nomor yang 4 guys ya, langkah yang nomor 4, itu kalau kalian nanti nggak ngelakuin itu, aku yakin kalian akan gagal menjual produk kalian, terutama yang kepengen ngejual mahal ini. Oke ya, itu yang akan kita bahas di Digital Creator pada episode terbaru kali ini. Let's go, kita mulai. Halo guys, kembali lagi kita di Digital Creator bersama dengan Fusik. Dan di awal video ini, aku akan menginfokan ke kalian terlebih dahulu guys. Kalau kalian ingin memperdalami tentang digital produk ini, pembuatannya kek, ataupun cara aku memasarkannya kek gitu kan. Terus potensi penghasilannya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa join waiting list di bawah karena aku bakal ada ngadain semacam kayak program gitu. Tentang apa ya udah aku ngomongin tadi ya, teman-teman. Dan buat kalian yang udah join nanti itu akan mendapatkan harga dan penawaran spesial yang nggak akan didapatkan di yang lain. Maksudnya kalau kalian nggak ikut waiting list gitu ya. Oke, kalau kalian minat langsung aja daftar di bawah. Belum ada jualannya sekarang, baru waiting list doang. Oke, kita lanjut ke sini guys. First thing first, we have to address the elephant in the room. Olah, kok jadi se-Inggris sih? Gak apa-apa. Maksudnya adalah, jadi pertama kita harus ngebahas dulu tentang masalah yang ada di luaran sana tentang menjual produk digital ini ya. Yaitu adalah, sebentar, aku bacain dulu babnya ya. Babnya adalah ngejual produk digital di harga 300, 1 juta sampai 4 jutaan. Nah, cuman kan di luaran sana rata-rata orang itu menjual produk digital edukasi itu harganya adalah di, ya seperti yang kita tahu di awal ya, itu mostly di harga 100-an ribu ya, sampai di harga 200-an ribu gitu. Dan yang ini menjadi lebih apa ya, seksi ataupun agak menjadi mimpi buruk ya, tergantung perspektif kalian ya. Itu di harga segini, itu mereka juga menawarkan semacam kayak grup gitu kan. Yang katanya di grup itu pertanyaan kalian akan dijawab selamanya. Gitu. Ya tapi ternyata selama ini ya, dan juga pengalaman dan cerita-cerita dari teman-teman yang masuk ke dalam grup dari ya misal ada yang beli produk digital ataupun e-course ataupun grup kelas yang ada grupnya misalnya gitu. Itu ternyata enggak seperti itu ya. Paling cuma di awal-awal doang, habis itu ngilang gitu. Atau mungkin orang yang punya grup itu ngejawabnya cuman ya seselo-selonya dia kayak gitu. Jadi enggak diprioritaskan ya. Nah, jadi kalau kalian ya ngejual seperti itu ya, apa ya, branding kalian juga akan kena dan profit kalian itu akan, aku melihatnya adalah tergerus ya. Karena kan yes betul, menjual produk digital itu kan tidak ada modal barang gitu ya. Modalnya di depan ya, misal kayak bikin website atau nyewa website ya, itu beli domain misalnya gitu ya. Terus pengalaman kalian tentunya. Cuman kalau kalian juga punya grup dan itu nggak kalian charge per bulan misalnya itu kan berarti kan setiap kalian itu menjawab, mengalokasikan waktu, itu kan harusnya kan, bukan seharusnya ya, pastinya kan akan
menggunakan waktu dan pengalaman kalian. Masa iya waktu dan pengalaman kalian itu tidak berharga? Nah, coba dipikirkan ya. Nah, jadi harga segini itu udah menjadi umum dan juga ada grupnya tadi ya. Kalau kalian itu masih menggunakan cara seperti ini, ya kalian akan susah untuk bisa menjual di range harga di atas ini ya. Jadi memang betul ya, harga segitu itu sudah menjadi semacam template ya. Jadi kalau kalian ingin lepas dari ya range harga segini, itu kalian harus yang tidak menggunakan template-template seperti ini. Bahkan caranya menawarkan juga berbeda. Nah, masuklah kita di 4 langkah ataupun 4 hal yang wajib kalian lakukan sesuai dengan pengalaman aku, guys. Cara agar bisa terjual lebih mahal, syaratnya yang pertama adalah ya kalian harus memahami siapa kompetitor kamu ya. Ini biar kalian lebih relatable ya. Aku ceritakan aja pengalaman aku pribadi. Jadi dulu awal-awal ketika aku bikin YouTube ini ya, itu aku nggak pernah kayak mikirin siapa kompetitornya, siapa yang bakal nggak suka dan sebagainya gitu. Ya asal ngeblas aja aku bikin video. Tapi karena ada yang minta, ya udah lama-lama aku jadi jualan kan gitu. Nah, di situ aku melihat fenomena ternyata ada toh sosok yang namanya adalah Mastah. Dan di situ aku mengamati ternyata Mastah ini tuh ada beberapa kelemahan ya. Kelemahan yang kelemahannya ini itu bisa aku perbaiki. Nah, gitu ya. Perbaiki. Bentar biar aku nggak beliru sampai kemana-mana ya. Nah, jadi kelemahan ini aku perbaiki lalu menjadi apa, guys? Yes, kelemahan ini aku perbaiki dan menjadi value. Contoh ya, di luar sana itu banyak sekali ya Mastah ya, terutama Mastah yang oknum bukan Mastah yang beneran ya. Misal kayak Pak GM itu kan Mastah yang beneran misalnya gitu kan. Mastah yang nggak jelas itu biasanya itu mempunyai klaim yang menjulang tinggi ke langit, bahkan mengenduskan juga angin-angin surga gitu. Bahkan sebagian juga ada yang menjual agama sekalian ya. Nah, jadi di aku malah justru klaim-klaimnya itu adalah yang realistis gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga aku melihat ternyata sebagian besar Mastah, terutama yang di digital marketing, Meta Ads, itu e-course-nya ataupun pelatihannya itu cuman sebatas fokus di teknis doang. Dan ketika orang udah selesai mengikuti programnya Mastah tersebut, itu nggak paham apa sih yang seharusnya diperbaiki. Karena cuman fokusnya ya ngutak-ngatik dashboard doang gitu. Nah, justru di aku itu ada tambahan di situ juga. Supaya apa? Supaya ada nilai plusnya. Ya. Jadi kelemahan tadi itu aku jadikan value. Dan setelah aku jadikan value, guys, itu aku jadikan apa? Angle marketing. Nah, ini ya. Jadi kan yang namanya marketing dan branding sebenarnya nggak bisa ya. Itu kan kalian mengkomunikasikan ya value dari brand kalian kepada market secara terus-menerus. Nah, di sini tadi kan udah ketemu kelemahannya dan ternyata bisa diperbaiki, yang mana itu adalah ternyata Meta Ads itu nggak melulu teknis doang gitu, dan itu adalah oknum kayak gitu. Nah, itu aku dengung-dengungan terus kepada audiens aku. Jadi itulah yang menjadikan aku itu bukan menang ya, tapi bisa memikat hati mereka yang udah nyemplung di market, mungkin udah kenal sama Mastah, menjadi nengok ke aku gitu. At least nengok gitu kan. Jangan-jangan kalian udah ngelakuin selama ini, nengok aja kan belum. Jadi at least nengok ke aku, mempertimbangkan apa yang aku tawarkan dengan cara ini tadi. Jadi teman-teman silakan lakukan riset siapa kompetitor kalian. Ini nggak literally kayak kompetitor yang akan kalian jotos-jotosan, nggak, tapi kayak yang udah nyemplung di market tersebut. Apa sih yang bisa kalian perbaiki dan bisa kalian jadikan value kalian, lalu jadi angle marketing kalian. Yang berikutnya adalah punya value pembeda yang dianggap lebih mahal, terbukti, dan dibutuhkan. Nah, tadi kan based on riset kalian, pasti kan nemu nih, apa sih kelemahannya gitu, yang bisa kalian jadikan pembeda gitu. Nah, cuman di sini teman-teman, ada 3 hal, ya mahal, terbukti, dan dibutuhkan tadi, itu nggak sembarangan bisa kalian terapkan. Kita mulai dulu dari yang mahal. Jadi aku bisa menjual insight dan ilmu aku ini lebih mahal daripada kompetitor.
itu memang karena ya dianggap mahal. Maksudnya gini, jadi setelah aku riset tadi, ternyata kok fokusnya cuma di teknis doang, e-course-nya, pelatihannya. Aku melihat ada peluang aku bisa menjual yang non-teknisnya juga gitu, terutama mereka yang membutuhkan ya gitu. Dan itu ternyata setelah aku lakukan, yang ini yang dianggap mahal ini memang ya memang dianggap mahal sama mereka gitu. Karena kayak pembuatan konten iklan, terus ya mikirin marketing, itu adalah ilmu yang mahal. Jadi aku pernah mendapatkan feedback dari salah satu orang yang membeli e-course aku ya di Instagram. Dia bilang, Mas, ini ilmunya mahal itu. Bakal ini kalau dijual lebih mahal lagi aja bisa." Ya kayak gitu ya. Jadi kalian lakukan riset, apa sih something yang mahal yang bisa kalian tambahkan di penawaran kalian. Berikutnya adalah selain mahal adalah terbukti. Nah, jadi ya percuma aja kalian ngeklaim apa yang kalian jual mahal atau kalian pasang harga mahal kalau ya nggak terbukti gitu. Jadi teman-teman, value yang aku anggap mahal tersebut itu memang diiyakan oleh market itu karena memang aku buktikan secara berulang-ulang di YouTube aku. That's it. Kalau kalian itu mengikuti YouTube aku sejak awal, pasti kalian akan mengiyakan ini. Kalau kalian belum mengikuti dari awal, udah dengerin cerita ini aku aja. Jadi teman-teman, aku itu selalu bikin YouTube itu based on real case study, entah pengalaman pribadi ataupun dari klien yang aku tangani. Nah, mereka yang terekspos itu dan ketika kemudian hari itu membutuhkan pemecahan masalah dan mereka punya duit, maka mereka akan melakukan suatu action, yaitu adalah entah beli course aku atau telepon ke aku untuk dijadwalkan konsultasi, terus nanti dia bayar lanjut ke konsultasi yang berbayar. Tapi polanya atau langkahnya itu dimulai dari apa? Terekspos value aku. Jadi yang dianggap mahal tadi itu memang bener-beneran terbukti, bukan cuman omong doang ya. Terus yang berikutnya adalah dibutuhkan. Nah, ini yang penting ya. Jadi mau jual apapun, harga berapapun itu boleh. Cuman kalau nggak ada yang membutuhkan, ya percuma, nggak jadi duit. Nah, aku gimana caranya aku tahu itu membutuhkan ya? Karena aku sendiri ketika mendalami Meta Ads itu ternyata aku menyadari, ternyata butuh toh yang namanya non-teknis. Ya, dan ternyata non-teknis itu memang kalau bayar mahal ya it's okay gitu. Dan juga ternyata selama aku melayani konsultasi, ya ini udah masuk ke konfirmasi ya. Ternyata ya, ada toh orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi teman-teman ini silakan dicek apakah marketnya tuh membutuhkan value yang kalian anggap berbeda tersebut. Lanjut ya, yang ketiga adalah mengeksklusifkan diri dari kompetitor. Nah, ya. Jadi semua tahapan riset tadi itu juga bisa kalian kristalkan di sini dan ini menjadi semacam kayak fenomena trap gitu. Nah, ini aku agak menjadi semacam kayak dosen dulu sebentar gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian mempelajari kayak teori sosiologi, antropologi, whatever itulah, intinya tentang kehidupan sosial manusia, ternyata manusia itu caranya berinteraksi itu tuh seperti tribe. Maksudnya gini, jadi gini, tribe itu bahasa Indonesia adalah semacam kayak suku ya. Ya memang literally sekarang ya di kehidupan modern kita itu nggak hidup kayak bersuku-suku gitu ya. Kita udah kayak nggak kelihatan suku-sukunya. Cuman kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya manusia itu akan berkumpul dengan orang yang memiliki kesamaan kepercayaan, value, keyakinan itu akan berkumpul. Makanya kita sering menemukan konflik-konflik kepercayaan. Ya, kalian sebut sendirilah itu ya. Kalian aku nggak akan menyebut itu. Nah, dengan kalian ini mengeksklusifkan diri dari kompetitor, kalian bisa membuat fenomena yaitu adalah us versus them. Ya, kita versus mereka. Jadi gini, kalau kalian mengikuti ya, sekali lagi aku ngomong itu lagi, kalau kalian mengikuti YouTube aku dari lama, pasti kalian akan ngerti dengan istilah Master Gabul-Gabul, ya. Terus ngiklan ala dugul, belgede dan sebagainya seperti itu. Itu apa? Jadi gini, ya, us versus them, ya, us versus them, ya. Tujuannya adalah agar kita itu mempunyai suatu kelompok di us ini ya. Jadi ketika aku menyebut oknum-oknum tadi ya, master-master yang nggak jelas tadi ya, seperti Master Gabul-Gabul, dan aku menyebutkan kita yang ngiklannya itu bener,
fokus juga ke non teknis gitu kan. Cara ngiklannya bener itu adalah bukan ngiklan kayak bukan ngiklan kayak dukun ya. Nah, itu membuat mereka yang klik dengan apa yang aku omongkan itu menjadi setribe sama sukunya, sama kepercayaannya. Nah, jadi kalau aku tanya ke klien aku, misalnya klien aku yang barusan konsultasi kemarin ya, dari London, tapi orang Indonesia gitu ya, dia bilang ke aku, Mas, aku tuh udah ngikutin Mas sejak lama gitu. Dan wah, dulu tuh aku suka ngikutin Mas Gobal-Gobul gitu loh Mas. Jadi iklan aku tuh nggak jelas. Tapi setelah aku ngikuti Mas, wah iklan aku udah nggak kayak dukun lagi Mas gitu. Udah kayak Mas bilang tuh iklannya udah scientific. Nah, menjadi satu frekuensi, terus mereka melihat Mas Gobal-Gobul tadi ya menjadi musuh mereka. Oke, terus last but not least adalah targeting audience yang punya daya beli yang tinggi. Jadi salah satu alasan terbesarnya kenapa kok klien-klien aku tuh mampu membayar konsultasi di harga 4,2 juta ya sekian gitu, dan juga e-course aku juga harganya mahal, itu karena aku mentargetkan mereka yang punya daya beli tinggi. Kalau di aku caranya begini ya. Aku memahami bahwa newbie itu kalau aku charge dengan harga yang tinggi, mereka nggak bisa. Kenapa? Karena ya mereka baru mulai ya. Mau ngiklan aja mereka masih mikir-mikir ngeluarin duit gitu kan. Apalagi mereka berpikir untuk menginvestasikan sekian duit mereka untuk belajar ataupun mendapatkan insight ke aku. Karena pasti dia akan mikir, ntar kalau rugi gimana ya? Duitnya baliknya kapan ya? Nah, itu akan mikir-mikir. Tapi mereka yang sudah misal brand owner lah gitu, karena kebanyakan sekarang aku brand owner sih yang konsultasi ya, ataupun yang beli e-course itu brand owner ya, mereka ini sudah memiliki duit yang jumlahnya lebih banyak daripada yang baru mulai tadi. Ya memang ada ya orang baru mulai duitnya banyak, cuman anggap aja itu sedikit, dan dari pengalaman aku seperti itu ya. Nah, klien yang misal kayak brand owner ini, mereka kan duitnya maksudnya brand dia itu udah jalan lama gitu kan, dan pasti dia udah memiliki duit yang cukup lumayan lah. Kalau dia untuk membeli untuk beli edukasi kayak mau konsultasi itu dia duitnya cuman kurang ya sepersekian. Dia tetap akan mikir apa yang akan didapatkan. Cuman pertimbangannya itu nggak seribet kayak newbie gitu. Oleh karena itu ya mereka mau membayar aku. Nah, jadi teman-teman coba ya kalian itu lakukan riset gitu kan, target market kalian ya. Apakah ada segerombolan sekelompok orang yang punya daya beli yang lebih mapan, lebih tinggi, dan menurut aku itu yang lebih proper untuk ditargetkan. Oke, sampai di sini kalau teman-teman itu membutuhkan lebih, teman-teman bisa join ya di programnya nanti ya, tentang ini nanti ya, pembuatan produk digital, pemasaran kayak gimana. Tentu ini sesuai dengan pengalaman aku pribadi, teman-teman bisa join waiting list dulu. Linknya ada di bawah, ada di description box di bawah. Ingat ini belum berbayar, hanya join waiting list dulu aja, dan nantinya kalian akan mendapatkan penawaran istimewa kayak harga khusus buat kalian. Itu ya. Oke, gitu aja di Digital Creator pada episode terbaru kali ini. Aku harap kalian langsung mempraktekannya, karena ini real case tadi yang aku lakukan ya. Jadi ini aku mendisek otak aku, pengalaman aku jadikan poin-poin supaya kalian bisa mempraktekkan, dan hopefully kalian bisa at least lah ya ada perbaikan lah setelah melakukan ini. Gitu as always, may you always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.